Memasuki hari kelima pasca gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores, belum semua wilayah mendapatkan bantuan. Salah satu wilayah terparah adalah Desa Arus, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jalur darat yang belum dapat diakses membuat warga kini terjebak di tengah keterbatasan. Sebanyak 66 rumah warga dilaporkan rusak berat, serta 112 rumah lainnya rusak sedang. Kepala Desa Arus bilang, hingga saat ini belum ada bantuan yang masuk. Banyak rumah warga yang runtuh akibat gempa bumi hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2026. Sejauh ini masyarakat hidup di tenda-tenda yang mereka buat sendiri, dan sejauh ini juga belum ada bantuan pemerintah yang masuk di desa saya. Bantuan yang belum masuk ke Desa Arus, Kecamatan Lambaleda Timur membuat warga terpaksa tinggal di tenda-tenda yang mereka bangun secara mandiri dan dengan peralatan seadanya. Rumah warga sudah tak bisa ditempati karena rusak parah. Korban gempa juga bertahan dengan bahan pangan seadanya di desa mereka. Sejak gempa melanda, warga mengaku belum ada bantuan yang masuk untuk mereka. Kami sudah rasa tidak nyaman karena rumah kami sudah hancur begini. Kami hanya berdiri tenda-tenda seapa adanya, sehingga untuk ke depan barangkali ada ada hati baik dari Bapak pemerintah. Kalau untuk bantuan saya rasa belum ada ya Pak ya. Belum ada sama sekali. Dari obat-obat, terutama bayi yang apalagi kami hanya bangun tenda tengah malam dingin-dingin, sementara ada bayi juga, itu yang kami rasa tidak nyaman ya Pak. Sementara itu bantuan bagi warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah telah mengirimkan total 253 ton bantuan logistik untuk penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Posko bantuan berpusat di Labuan Bajo dan Maumere. Dari dua posko ini barulah bantuan didistribusikan ke lokasi terdampak, termasuk daerah yang masih terisolasi. Pesawat menuju NTT hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Soal distribusi bantuan ke korban bencana, Menkyu Purbaya mengingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara BNPB dan BPDB untuk mendata daerah mana saja yang masih belum terjangkau bantuan. Saat ini banyak sudah bantuan dari luar NTT yang tiba di posko-posko bantuan, sehingga penting untuk koordinasi dalam pendistribusian bantuan agar merata. BPBD juga saya akan minta mereka koordinasi dengan BNPB. Kayaknya seperti nggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD banyak nggak tahunya. Jadi mereka mesti manfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan. Jadi nanti kan informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT sebanyak 70 orang,
dan korban luka 1.184 orang. Sementara jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Lalu bagaimana pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang masih sulit dijangkau? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama. Bene, dari data di lapangan, apakah berapa banyak daerah yang belum mendapatkan bantuan? Lalu kemudian 253 ton bantuan logistik yang diberikan dari pusat cukup untuk berapa wilayah? Ya, Ilona dan juga saudara, memang saat ini saya berada di posko BPBD Kabupaten Manggarai, di mana seluruh bantuan ini tengah dikumpulkan di posko ini untuk nantinya didistribusikan ke tempat-tempat terjadinya bencana atau yang pengungsi yang mengungsi di tempat-tempat tersebut, di mana kalau kami tadi lihat memang sudah berdatangan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak swasta relawan atau juga dari pemerintah. Tadi kami melihat ada beberapa tas begitu ya, bertuliskan Istana Kepresidenan, dan nantinya dari posko ini nanti akan didistribusikan ke masing-masing titik. Nah, tapi yang jadi permasalahan Ilona dan juga saudara adalah pendistribusiannya ini, karena untuk data secara terpadu sendiri ini masih terus diupdate dari BPBD dan juga BNPB yang masih mengkoordinasikan satu data dengan data yang lain. Kemudian juga dari akses ke desa-desa terdampak ini masih ada beberapa desa yang belum bisa diakses. Dari informasi yang kami terima terutama dari wilayah Kabupaten Manggarai Timur, ini beberapa desa seperti Desa Arus di Kecamatan Lambaleda Timur dan juga di Kecamatan Pota ini masih belum bisa diakses, dan beberapa warga hingga hari keempat ini masih belum menerima bantuan dari posko begitu ya, sehingga masih harus bertahan di tenda-tenda pengungsian tanpa adanya bantuan dari posko. Ilona. Baik Bene, sebenarnya apalagi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 5 hari pasca bencana, banyak masyarakat yang menolong diri mereka secara mandiri. Apa respon Pemda, lalu kemudian apa info update yang Anda dapatkan dari pusat? Ya betul Ilona, kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat di sini saling membantu satu sama lain begitu ya, selagi memang menunggu bantuan dari daerah dan juga pusat yang didistribusikan oleh masing-masing kabupaten oleh BPBD setempat. Nah, kalau dari informasi yang kami terima, memang di masing-masing wilayah ini membutuhkan keperluan-keperluan yang berbeda. Misalkan saja di tempat saya mengabarkan, di daerah Ruteng ini di ketinggian yang cukup tinggi, ini suhunya di malam hari bisa mencapai 13 derajat Celcius, sehingga masyarakat di sini atau pengungsi di sini membutuhkan selimut selain daripada makanan, minuman dan juga obat-obatan. Begitu Ilona. Baik, terima kasih Beni atas laporan Anda. Kita berharap saudara-saudara kita yang ada di sana segera mendapatkan bantuan secara menyeluruh. Terima kasih Beni dan Andika melaporkan langsung dari lokasi.